Sobat calon guru semuanya, bagian penting yang wajib kita isikan ketika melakukan pendaftaran P3K Guru 2024 itu adalah di bagian tab keempat akun SSCSN, yaitu di pengisian riwayat teman-teman. Dan salah satu bagian di pengisian riwayat akun SSCSN ini adalah kita mengisikan yaitu riwayat pendidikan, mulai dari riwayat pendidikan paling dasar sampai dengan paling tinggi ya. Dari SD, SMP, SMA, S1, S2 maupun juga S3 sesuai dengan kondisi masing-masing dan juga sesuai dengan formasi yang kita lamar ya. Dan pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengisi riwayat pendidikan di SSCSN dengan menggunakan tentunya berkas fisik sebagai penunjang ya untuk nanti kita melakukan pengisian riwayat pendidikan. Dan di sini kita akan membahas terkait tentang riwayat pengisian pendidikan tingkat pendidikan SMP, MTS, paket B maupun juga yang sederajat. Nah, kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, untuk kita itu bisa mengisikan riwayat pendidikan di akun SSCSN sebaiknya teman-teman di sini membuka ya, sambil membuka yaitu berkas fisik kita masing-masing. Dikarenakan di sini nanti akan ada beberapa data yang perlu kita ambil, kita masukkan di SSCSN ya. Nah, di sini untuk yang riwayat pendidikan SD sekolah dasar kita sudah isikan ya. Berikutnya kita akan tambahkan riwayat pendidikan SMP sederajat. Nah, untuk menambah riwayat pendidikan supaya nanti bisa urut di sini ya. Maka di sini kita klik saja di sini yaitu tambah pendidikan. Nah, berikutnya pada bagian tambah pendidikan ini, teman-teman kita perhatikan untuk data-data yang nantinya itu kita isikan ya. Nah, di sini tingkat pendidikan ini kita pilih tingkat pendidikan ABDA. Nah, di sini karena kita itu adalah SMP ya SMP ya. Di sini istilah SMP itu adalah SLTP ya. Di sini ada SLTP, ada yang SLTP kejuruan. Nah, disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Apakah SLTP-nya itu umum ataukah yang kejuruan? Karena saya adalah SLTP umum, kita klik di sini. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih yaitu untuk jurusannya. Nah, jurusan dari SMP itu kan nggak seperti di kuliahan ya, S1, S2 maupun juga S3. Nah, di sini namun kita wajib isikan ya. Nah, di sini ada petunjuknya, ketik beberapa karakter lalu tunggu kata yang disarankan. Ini nanti auto complete. Jadi nanti kita pilih auto complete-nya ya. Kita nggak boleh nih untuk mengisi sembarangan. Nah, di sini kita sesuaikan. Kalau misalkan teman-teman mungkin SLTP-nya itu adalah misalkan madrasah ya. Madrasah yang setingkat dengan SLTP atau SMP itu kan misalkan madrasah. Nah, ini ya. Madrasah Sanawiyah nih. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman MTS berarti pilihnya Madrasah Sanawiyah. Kemudian kalau misalkan teman-teman di sini paket B, untuk yang paket ya, kejar paket itu kalau misalkan SD itu kan paket A, kalau SMP itu kan paket B, kalau SMA itu kan paket C ya. Nah, kalian kalau misalkan paket pilihnya paket B. Nah, ini. Kemudian nama sekolahnya disesuaikan. Kalau paket B itu adalah PKBM mana gitu ya, dituliskan nama sekolahnya. Kalau misalkan MTS tadi, di sini madrasah misalkan. Nah, di sini kalian tuliskan MTS-nya yaitu MTS mana. Nah, disesuaikan. Nah, itu. Kalau misalkan saya itu adalah di SMP SLTP, tepatnya di SMP negeri ya. Kita sesuaikan yaitu sesuai dengan nama yang ada di ijazah. Nah, kalau misalkan teman-teman itu namanya sudah SMP, ditulis SMP. Kalau misalkan nanti SLTP ya SLTP ya. Nah, di sini adalah kita tuliskan jurusan dulu yaitu kita tuliskan SLTP ya. Nah, ini saya tuh SLTP. Di sini SLTP. Kemudian berikutnya untuk nama sekolahnya. Nah, di sini kita tuliskan nama sekolahnya yaitu nama pada ijazah yaitu saya itu SLTP kemudian negeri. Nah, kalau ini nggak auto complete ya, namun kita wajib isi nih, nggak auto complete. SLTP negeri berapa? Nah, ini kemudian biasanya tuh ada kabupaten ya. Nah, ini. Oke, kemudian seperti ini SLTP negeri bla 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 bla. Nah, kemudian untuk tahun masuknya ini kita tuliskan. Nah, teman-teman untuk tahun masuk itu kan bisa dilihat di apa itu ya? Di surat tanda terima atau mungkin juga di rapat awal atau mungkin kalian prediksikan yaitu dari ijazahnya. Nah, saya tuh ijazahnya lulusnya tuh 2003 misalkan seperti ini. Berarti di sini masuknya itu kan 2000 ya.
Nah ini asumsinya kalau misalkan kita nggak pernah nunggak atau nggak pernah nongkol ya. Kalau misalkan kita nongkol bisa jadi kita masuknya tahun 99 tapi lulusnya ini mungkin di kelas 1 atau kelas 2 itu kita pernah tinggal kelas tuh. Nah untuk akreditasinya di sini kita sesuaikan akreditasi di tahun itu sudah ada akreditasinya atau belum. Kalau misalkan sudah ada, apakah A ataukah B ataukah C atau apa, disesuaikan. Nah ini kalau misalkan nggak ada akreditasinya atau mungkin nggak tahu ya, maka di sini kita bisa tulis dengan angka strip seperti ini. Nah ini kemudian kalau misalkan tahu akreditasinya dan ada buktinya, ini kita bisa tuliskan ya, misalkan B misalkan. Kemudian untuk tempatnya ini berada di mana. Nah tempat sekolah itu berada di mana itu kita ketikkan autocomplete. Nah perlu kita ketahui bahwasanya tempat yang dimaksud adalah tempat dalam level kabupaten kota ya. Nah ini, nah saya itu di salah satu kabupaten nih. Nah kita ketikkan yaitu tulis 3 karakter ya. Nah 3 huruf. Nanti kita pilih yang muncul di sini. Nah ini, saya pilih di sini karena saya kabupaten ini. Kita klik, udah muncul ya. Kemudian nomor ijazah ini kita bisa lihat di ijazah masing-masing ya. Di berkas fisiknya juga bisa. Nah ini nomor ijazahnya itu saya masukkan dulu. Oke, di sini nomor ijazahnya terus titik, kemudian ini selanjutnya 10 6. Oke. Ini oke. Kemudian tanggal ijazahnya dilihat di bagian bawahnya, di bagian atasnya yaitu ini tanda tangan kepala sekolahnya ya. Nah tanggal ijazahnya. Nah tanggal ijazahnya kita lihat tahunnya, dicari dulu tahunnya. Ini kita mundur ke tahun 2003 misalkan. Kemudian bulannya bulan apa, kemudian tanggalnya tanggal berapa, kita masukkan. Kemudian di sini nama pejabat penanda tangan. Jadi yang tanda tangan di ijazah kita itu namanya siapa? Itu kan kepala sekolah ya biasanya. Nah di sini kita isikan nama orangnya ya, nama kepala sekolahnya, bukan diisi jabatannya itu kepala sekolah. Beda dengan di riwayat pekerjaan yang buktinya nanti adalah SK itu ya. Jadi kita tuliskan nama lengkapnya. Ini sesuai dengan gelar. Kalau misalkan di ijazah itu beliau menyematkan gelar ya. Oke, kita sesuaikan seperti ini. Oke, kemudian udah. Kemudian untuk gelar belakangnya juga ada. Oh, gelar belakang sepertinya di sini hanya ini ya. Oke, hanya seperti ini yang tertera. Ini bukan gelar belakang tapi ini singkatan ya. Oke, singkatan nama nih. Oke, nah jika sudah, maka teman-teman tinggal kita save saja. Dipastikan kembali untuk namanya ini apakah sudah benar atau belum datanya. Setelah itu kita simpan. Oke, dengan demikian ini kita sudah berhasil ya. Nah ini. Jadi tingkatnya adalah SLTP. Kemudian kita tuh di SLTP berapa? SLTP ini berdasarkan dari nama sekolah di ijazah. Ini adalah nomor ijazahnya. Kemudian di sini tanggal ijazah, kemudian tahun masuk, tahun lulus. Nah ini. Kalau misalkan teman-teman ingin mengubah, klik saja di sini. Kalau ingin menghapus, kalian klik di sini. Nah, itu kira-kira untuk pengisian riwayat pendidikan SMP. Untuk yang SD dan seterusnya, silakan simak video sebelumnya ya.